Anggale net pau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, kita ketemu kembali di GKI Hai Kids. Nah, pagi hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Tentunya dengan rasa hati yang penuh sukacita karena kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan semuanya? Yuk, Ibu ajak kalian kita menyanyi buat Tuhan kita. Kita katakan Allah di sini. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarlah doaku, ya Allah yang hidup. Allah di hati, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Kita nyanyikan sekali lagi yuk. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Dia sepasti fajar. Dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Ya, kita mengatakan bahwa Allah itu Allah yang hidup. Dia sepasti fajar yang merekah setiap hari. Allah kita itu hebat. Benar kan? Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua sikap berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman karena kami mau bertumbuh. Tolong kami ya Tuhan agar kami bersungguh-sungguh ketika kami menaikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Karena semua itu kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita baru saja merayakan Paskah ya, baru beberapa waktu yang lalu. Nah, kita katakan bahwa Allah kita itu hebat, dahsyat. Allah kita itu besar, perkasa. Dari mana sih katanya Allah itu perkasa? Kalian tahu kan, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu seperti tidak bisa kita pikirkan. Kok bisa ya Tuhan menciptakan seperti itu? Dan dengan kasihnya yang luar biasa, Tuhan mau mati di kayu salib
sebagai pengganti, korban pengganti untuk menghapus dosa kita. Nah, Ibu ajak kalian untuk mengangkat pujian lagu Allahku besar. Yuk, semuanya berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, 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 Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, 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 gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, 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 Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, 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 oh. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, 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 Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, 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 gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, 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 Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, 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 oh. Ya betul, Allah kita tuh luar biasa, kuat dan perkasa. Kita aminkan ya adik-adik. Ya, kita akan terus memuji Tuhan. Ibu akan mengajak kalian menaikkan pujian sesuai dengan cerita kita hari ini. Mungkin nanti kalian akan mendengar, nanti kalian akan mendengarkan cerita tentang bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom. Ya, Musa diminta Tuhan, disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka melewati Laut Kolsom atau Laut Teberau atau Laut Merah namanya. Yuk, kita naikkan pujian bagaimana cara Musa. Ayo, ayo, yuk kita nyanyikan bersama. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kolsom? Sekali lagi yuk. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kolsom? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup, angin bertiup terus menerus, belalah air Laut Kolsom, demikian Dia lewat. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Bagaimana cara Musa
Musa melewati laut kosong. Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Dahsyat ya adik-adik ya, ketika Tuhan memakai cara yang luar biasa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi laut kosong. Nanti akan kita dengarkan ceritanya ya. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah siapkan ya? Dengan kita memberikan persembahan, itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan itu memberikan begitu banyak berkat yang luar biasa buat hidup kita. Ya, salah satunya apa? Kita boleh makan, boleh minum, masih bisa bernafas, tidur di tempat yang nyaman. Itu semua kita bilang bahwa Tuhan terima kasih sudah memberikan berkat yang luar biasa. Nah, kita akan memberikan persembahan diikuti dengan lagu Aku Bawa Persembahan. Aku bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Aku bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa mengucap syukur atas persembahan yang telah kita berikan. Bapa di surga, saat ini kami memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh berguna dan boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami belajar untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini tuh tentang tadi seperti lagu kita yang belahlah bagaimana cara Musa melewati laut kosong. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat pujian lagi. Tuhan pelihara. Ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Sekali lagi kita dari awal ya. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi
Tuhan pelihara. Kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama ya. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Walau, kita katakan walau ya. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Aku tetap Tuhan pelihara. Sedang apa Bu Tias? Ini Bu Astrid. Bagus kan? Ada air bisa terbelah karena ditiup angin dari hair dryer. Oh, hebat ya. Iya, tapi Bu Astrid ada yang lebih hebat lagi loh. Apa tuh? Di Alkitab ada angin bisa membelah air laut. Wah, ceritain Bu, ceritain. Mau? Mau. Ayo, Yuk. ikut aku ya. Yuk. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan Ibu Tias di GKI. Hai kids. Adik-adik, kenapa Ibu ganti baju ya? Tadi pakai baju hijau, sekarang merah. Iya, tadi waktu mainan air, baju Ibu kecipratan. Basah deh. Adik-adik, tadi kalian sudah memuji Tuhan. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, memberkati kami, supaya kami boleh mengerti akan cerita Alkitab, firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu? Ya, orang Israel akhirnya berhasil keluar dari tanah Mesir. Mereka berjumlah 600.000 lebih. Itu hanya laki-laki saja adik-adik, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Banyak atau sedikit? Nah, mereka berjalan terburu-buru di tengah malam buta keluar dari tanah Mesir. Setelah beberapa hari, mereka sampai di tepian laut Teberau, dan Musa memerintahkan kepada mereka untuk berkemah beberapa hari untuk beristirahat. Tuhan mendengarkan doa dan seruan mereka, bangsa Israel, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 28b, yang mengatakan, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Benar adik-adik, meskipun bangsa Israel seringkali mengeluh dan kurang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Adik-adik, setelah masa perkabungannya, Firaun tersadar apa yang baru saja ia lakukan terhadap orang Israel. Mengapa mereka harus pergi?
Siapa yang akan membangun kota dan membuat batu bata? Bukankah selama ini orang Israel yang mengerjakannya secara gratis? Mengapa mereka harus meninggalkan Mesir? Firaun segera memerintahkan tentaranya mengejar orang Israel. Ia segera mengatur para tentaranya untuk mengejar orang Israel. Ada 600 kereta kuda dan tentara yang gagah pergi mengejar orang-orang Israel. Bahkan Firaun sendirilah yang memimpin pasukan itu. Ketika Firaun telah dekat dari rombongan Israel, tampaklah debu kereta kuda mereka. Kedatangannya sangat menakuti hati orang Israel. Orang Israel dalam keletihannya berjalan, mereka mulai mengeluh dan marah kepada Musa. Memangnya di Mesir tidak ada kuburan? Sampai-sampai kamu bawa kami keluar Mesir untuk mati di sini? Dari semula kan kami sudah bilang, jangan ganggu kami. Kalian mendesak kami untuk pergi. Lihatlah sekarang, Firaun mengejar dan akan membunuh kami. Musa menghibur orang Israel agar jangan takut. Tuhan akan memelihara kita, kata Musa kepada orang Israel. Apakah yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun? Jika dipikir, rombongan Israel begitu banyak dan mereka hanya dengan berjalan. Sedangkan Firaun menggunakan kereta kuda serta para tentara yang sudah terbiasa berperang. Mereka orang-orang kuat. Bagaimana mungkin Israel bisa mengalahkan mereka? Tuhan memberi perintah kepada Musa agar ia mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Tuhan mendatangkan angin yang sangat keras sehingga terbelahlah air laut itu. Rombongan orang Israel melintasi laut itu seperti melintasi tanah kering. Sementara itu Allah memindahkan tiang awan yang menaungi orang Israel di belakang rombongan mereka. Tiang awan itu ada di antara kereta kuda Firaun dan orang Israel. Tiang awan itu menimbulkan kegelapan seperti kabut gelap yang membuat orang-orang Firaun satu dengan yang lain tidak saling melihat. Semalam-malaman Musa mengangkat tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman pula orang Israel melintasi tanah kering di laut itu. Setelah rombongan terakhir orang Israel melintasi laut, Allah mengangkat tiang awan sehingga orang Mesir dapat melihat keadaan di sekeliling mereka. Mereka menyusun barisan dan mengejar Israel dengan kecepatan kereta kudanya. Mereka juga melintasi laut yang terbelah itu. Tetapi Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya dari atas laut, dan air laut menutup kembali, menenggelamkan semua tentara berkuda Firaun. Mereka semua mati tenggelam. Orang Israel menyaksikan semua itu, dan mereka menjadi takut kepada Allah. Mereka percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya. Adik-adik, Tuhan adalah penguasa semesta alam ini. Ia sanggup membawa angin yang begitu dahsyat, bertiup dan membelah laut teberau. Orang Israel melewati laut itu dengan sepatu tanpa basah. Puji Tuhan. Nah, kita akan hafalkan ayat hafalan kita hari ini ya adik-adik. Dari Mazmur 37 ayat 28b. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Orang Israel bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari itu. Mereka mulai belajar mempercayai Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Mari kita juga belajar semakin percaya kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita akan mengakhiri high kid kita pada hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami bersyukur jika kami boleh belajar dan kami semakin tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk semakin hari semakin percaya kepada Tuhan dan semakin hari boleh semakin taat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ingin menyerahkan 1 minggu yang akan kami lalui ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai bertemu kembali di Hai Kids pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kalian. Dadah.